Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang. Untuk itu perkenalkan dulu, nama saya Husnul Kamila dan kedua rekan saya yaitu Rahma dan Davi Rizandri. Kami akan memaparkan materi berupa di sini kami akan memaparkan materi yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini, dan yang kedua, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling anak usia dini, dan yang ketiga, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling anak usia dini, dan yang keempat, azas-azas dalam bimbingan dan konseling anak usia dini. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dalam anak usia dini. Langsung saja. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Dalam fungsi pemahaman ini yaitu usaha bimbingan yang dilakukan oleh guru atau pembimbing untuk menghasilkan pemahaman anak yang berupa dari hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Dan selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, fungsi pencegahan. Dalam fungsi pencegahan ini yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai masalah yang dapat mengganggu atau menghambat, menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak. Fungsi yang terakhir, fungsi yang keempat, yaitu fungsi pemeliharaan. Dalam fungsi pemeliharaan ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahma dari kelas BK Palembang akan menjelaskan mengenai azas-azas BK anak usia dini. Yang pertama, azas kerahasiaan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menuntut kerahasiaannya segenap data dan keterangan tentang konseling yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, azas kesukarelaan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseling mengikuti atau menjalani pelayanan kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, azas keterbukaan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran atau pelayanan kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat, azas kegiatan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Yang kelima, azas kemandirian, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menuntut pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseling sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseling yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam, azas kekinian, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseling dalam kondisinya sekarang. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan atau konseling yang sama kendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya asas keterpaduan,
yaitu bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dapat kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain. Yang selanjutnya asas keharmonisan, yaitu asas hubungan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, dan peraturan. Asas yang ke-10, asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksanaan pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang kebimbingan dan konseling. Yang ke-11, asas ahli tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli, mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli.